Sayang. Enggak. Maafin aku ya, aku baru bisa balik. Maafin aku ya. Enggak. Ternyata mama itu maksa banget supaya aku mau bantuin dia. Tapi gimana caranya enggak? Aku pura-pura nggak lihat penamparan itu, sedangkan aku beneran lihat. Aku belum tahu harus bagaimana. Dan aku minta maaf sudah membawa kamu ke situasi seperti ini. Itu ke mama. Rangga harus pulang Ma untuk makan malam sama Tiara dan juga Arka. Tolong mama pikir-pikir lagi Ma. Rangga pamit dulu Ma. Assalamualaikum. Loh, Mas Rangganya mana? Udah pulang. Dit, dari mana lo? Tunggu dulu deh. Kok lo kelihatan kesel gitu, kenapa? Ya gue gak nyangka aja. Ternyata lu selicik itu. Licik? Maksud lo apa dengan kata licik itu? Ya licik. Buat apa lu sama papa ketemu sama Pak Tirta tadi? Oh, jadi lo ngikutin gua sama papa itu ke kantor Pak Tirta, iya? Iya. Dan gue jadi tahu. Ternyata lu sama papa sama aja. Sama-sama mau nusuk gue dari belakang. Enggak, Dit. Ini nggak seperti yang lo pikirin. Gue bisa jelasin semuanya. Tapi yang jelas intinya, gue sama papa kesana untuk menyelamatkan perusahaan kita. Nyelamatin. Maksudnya gue yang ngancurin, kalian yang nyelamatin, gitu. Enggak, Dit. Bukan itu maksud. Udah, enggak. Gue usah jelasin deh. Ma, mungkinannya mana, Ma? Om Kinan pasti ada kok sayang. Mungkin dia lagi kerja. Kita duduk dulu yuk. 1, 2, 3. Raisya tunggu di sini dulu ya. Mama mau cari Om Kinan dulu. Sekalian pesen kita makan sama minum ya. Iya, Ma. Permisi Mbak, mau pesan apa? Kopi latte 1 mas. Sekalian croissant 1 sama es coklat. Oh iya mas, Kinan masuk kan hari ini? Iya masuk, Itu aja mas. tunggu sebentar ya. Makasih. Adik gue laris bener ya, cewek-cewek pada nyariin dia. Sayang. Enggak. Maafin aku ya, aku baru bisa balik. Maafin aku ya. Enggak. Ternyata mama itu maksa banget supaya aku mau bantuin dia. Tapi gimana caranya enggak? Aku pura-pura nggak lihat penamparan itu, sedangkan aku beneran lihat. Aku belum tahu harus bagaimana. Dan aku minta maaf sudah membawa kamu ke situasi seperti ini. Aku sekarang nggak tahu mau ngapain nggak. Karena wartawan pasti ngejar aku terus, nyariin aku. Mentari aja tadi dari sini. Aku bener-bener ngerasa tertekan nggak. Aku ngerti betapa khawatirnya kamu. Tapi untuk sekarang, jujur aku sendiri juga belum tahu harus bagaimana. Tapi yang jelas yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Supaya kita bisa mendapatkan solusi dari masalah ini.
Oke? Aku nggak bisa bayangin kalau masalah ini lebih keruh lagi. Aku pasti berdoa kok. Ya udah, kamu gak usah khawatir ya. Kita pasti bisa mendapatkan jalan keluarnya. Sekarang kamu tunggu di mobil dulu aja. Biar Arka aku yang jemput, oke? Ya, sayang. Kasihan Tiara. Rangga, Bu. ibu itu benar-benar cemas. Luka Tiara yang dulu aja belum sembuh. Gimana kalau dapat luka lagi? Apalagi nih berhubungan sama mama kamu. Rangga ngerti, Bu. Situasi ini memang sangat sulit. Tapi Ibu gak usah khawatir ya. Rangga janji kok, Rangga gak akan tinggal diam. Alhamdulillah. Ibu lega dengar kamu ngomong seperti itu. Tapi enggak, ini sama aja kamu disuruh milih antara mama kamu atau Tiara. Bu, masalahnya bukan kita memilih antara mama dan juga Tiara. Tapi ini masalah kejujuran. Dan Rangga pasti akan membela kejujuran, Bu. Baik, ibu percayain Tiara ke kamu. Oh ya, Arka udah tidur. Kamu pelan-pelan ya bawanya ke mobil. Ya, pasti, Bu. Yaudah kalau gitu, Rangga pamit dulu ya. Tiara udah nunggu di mobil. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, Bu. Ya. Ma, Papa mau bicara sama Mama. Kayak Mama tahu deh kemana arah pembicaraannya Papa. Pasti mau ngomongin soal saksi yang berhubungan dengan masalah Mama dan Mentari kan. Udahlah Pak, untuk urusan Mama sama Tiara, Papa nggak usah ikut campur. Papa lagi nggak mau ngomongin masalah itu. Mama jangan salah paham dulu, Ma. Papa mau bicara soal perusahaan. Pak, please ya. Kalau yang Papa maksud adalah soal Mama yang nyuruh Radit untuk megang perusahaan, Mama udah gak berubah pikiran lagi. Mama yakin kok, Radit pasti bisa bikin perusahaan kita maju. Tapi, Ma, proyek ini building yang dipegang oleh Radit ini, itu udah banyak mengeluarkan biaya-biaya, Ma. Termasuk surveinya. Dan itu sudah ditolak sama Pak Tirta. Jadi proyek ini gagal? Iya, berapa kali kan Papa bilang sama Mama kan? Jangan pernah punya masalah sama Pak Wibisana. Karena dia banyak sekali koneksinya daripada kita. Pak, secara nggak langsung, perkataan Papa itu udah meremehkan Radit. Dit, kamu duduk dulu deh. Kita bicarain ini serius, ayo. Dit, kamu harus bicara sama Pak Tirta. Lagian kan konsep yang kamu ajuin juga udah diterima. Mama yakin kok, kamu pasti bisa. Papa merasa proyek ini hilang karena kamu, Dit. Karena kamu teledor. Klien sebesar Pak Tirta bisa meninggalkan perusahaan kita karena apa? Karena kamu nggak bisa ngurusnya, Dit. Ini salah. Terus gimana dengan Papa dan Rangga tadi? Ketemu dengan Pak Tirta, diam-diam. Kenapa, Pak? Supaya Rangga kelihatan lebih hebat daripada Radit. Gitu.
Dit, sikap kamu yang seperti ini nih, yang bikin kamu gak becus ngurus perusahaan.